Atas nama Permias Nasional, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan atas nama Mas Alvin juga di sini sebagai Presiden Permias Nasional, kepada Ustadz Umar Faruk Suhaimi dari Studi Al-Hikmah dan Studi Darul Hikmah yang sudah bersedia untuk memimpin tausiah pada malam hari ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Lismawati Lapasi dari UCF yang sudah bersedia untuk menjadi host untuk tausiah malam ini. Dan kami yakin acara ini juga tidak akan terjadi tanpa kerja keras dari teman-teman komite seperti Mas Hamzah, Mas Jizun, Mas Robi, Mas Ihsan, Mas Ali, Mas Faisal, Alisa, Mas Ruli, dan Mas Ihsan yang sudah mengorganize tausiah malam hari ini. Pada akhirnya dengan judul tausiah What Did I Gain in Ramadan, kami dari Permias Nasional dan dari teman-teman dari Permias Cabang juga berharap ya supaya teman-teman yang menghadiri tausiah hari ini bisa belajar banyak tentang makna dari Ramadan itu sendiri dan benefit-benefit yang tersirat di dalam bulan yang suci ini. Dan semoga teman-teman juga bisa memetik hikmah dari tausiah yang akan dipimpin oleh Ustadz Umar Faruk Suhaimi dan juga Mbak Lismawati Lapasi. Ya, pada akhirnya terima kasih teman-teman sudah hadir dan mungkin ya waalaikumsalam, dan mungkin saya akan lead over to Mbak Lismawati untuk memoderasikan tausiah hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ardian Sukamdani selaku Kepala Divisi Pengelolaan Kegiatan Permias Nasional untuk opening remarks-nya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin Ibni Abdillah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Perwakilan Republik Indonesia di seluruh Amerika Serikat atau yang mewakili, yang terhormat Perwakilan Komunitas Muslim Indonesia di seluruh Amerika Serikat, yang terhormat narasumber kita hari ini, Ustadz Umar Faruk Suhaimi, yang saya banggakan semua kawan-kawan IMSA dan Permias Nasional, serta cabang-cabang, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki, hingga kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada hari ini dalam acara Ramadan Series episode kedua dengan topik apa saja yang saya sudah capai selama bulan suci Ramadan. Perkenalkan, saya Lisma yang akan memandu seluruh rangkaian acara Ramadan Series hari ini. Dan dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Series adalah program yang diselenggarakan khusus di bulan Ramadan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau biasa dikenal dengan Permias. Dan untuk Permias Ramadan Series episode yang kedua ini diselenggarakan oleh Permias Nasional, Permias Tucson, Permias Central Florida, Permias North Carolina State University bekerjasama dengan IMSA Students. Program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pemuda dan pemudi Muslim untuk mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan amalan-amalan selama bulan suci Ramadan, sekaligus sebagai media silaturahmi untuk sesama saudara Muslim. Sebelum masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan beberapa sambutan, dan seperti yang sudah teman-teman saksikan sebelumnya, sudah ada sambutan pembuka dari Mas Ardian, dan berikutnya akan ada sesi sambutan lagi dari perwakilan Permias yang berperan penting atas terselenggaranya acara Ramadan Series ini. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Hamzah Muhajib Firman, Ketua Permias Tucson, yang juga merupakan Ketua Panitia Permias Ramadan Series. Kepada Mas Hamzah, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Kalisma atas intronya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perwakilan Republik Indonesia di seluruh Amerika Serikat atau yang mewakili, yang terhormat Perwakilan Komunitas Muslim Indonesia di seluruh Amerika Serikat, yang terhormat narasumber kita hari ini Ustadz Umar Faruk Suhaimi,
yang saya banggakan semua kawan-kawan IMSA dan Permias Nasional serta cabang-cabang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di acara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Benar-benar sangat tidak terasa kalau kurang dari seminggu lagi, insya Allah kita semua akan merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Dan bagi yang wilayahnya sekitarnya sudah diperbolehkan sholat Id secara tatap muka, tentunya jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun di bulan suci Ramadan tahun ini kita masih dalam masa pandemi, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kemudahan pada kita semua, yang dimana kita masih bisa terus bersilaturahmi dan menyelenggarakan kajian secara virtual seperti Permias Ramadan Series ini. Dalam pertemuan yang singkat ini, insya Allah kita semua bisa gunakan untuk mendengar dan belajar banyak dari Ustadz Umar Faruk. Dan ilmu yang kelak kita dapatkan nantinya insya Allah bisa senantiasa kita aplikasikan ke dalam hidup kita masing-masing, terutama di 10 malam terakhir Ramadan ini, insya Allah. Terakhir, saya mewakili Permias Tusan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dari mulai Permias Nasional, Permias Central Florida, Permias North Carolina State University, dan IMSA Students atas kontribusi waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, sehingga acara Permias Ramadan Series kedua ini dapat terlaksanakan. Demikian sapaan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamzah atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Mas Faisal Wahiduddin, Ketua Permias Central Florida. Dalam kesempatan ini mewakili IMSA Students. Untuk Mas Faisal disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Ihsan mewakili IMSA Student. Yang terhormat Kepala Perwakilan Republik Indonesia di seluruh Amerika Serikat atau yang mewakili, yang terhormat perwakilan komunitas Muslim di seluruh Amerika Serikat, yang terhormat pemateri kita Ustadz Umar Faruk, dan pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi kita, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara Ramadan Permias Series ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Dan yang saya banggakan teman-teman IMSA Student dan seluruh teman-teman Permias. Kita berdoa semoga keadaan kita saat ini di kala pandemi menjadi lebih baik sehingga kita dapat melaksanakan ibadah lebih maksimal lagi di dalam keterbatasan kita. Semoga kita tetap terus istiqomah di dalam Ramadan ini. Di dalam waktu puasa yang lebih panjang di Amerika Serikat ini, semoga kita tetap terus bisa beribadah secara maksimal. Saya mewakili IMSA Student mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Permias Nasional, Permias Tucson, Permias Central Florida, Permias NCSU, yang telah bekerjasama dengan IMSA Student untuk diselenggarakannya acara ini. Dan terima kasih banyak atas kontribusi dalam terlaksananya acara ini. Dan kita semua, baik itu Permias dan juga IMSA Student, tentunya di sini bertujuan dan berperan untuk memberikan kebermanfaatan, yang dimana ini sesuai dengan petunjuk Rasul kita yang mengucapkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada manusia lainnya. Nah, di sini tentunya Permias dan IMSA Student berkolaborasi untuk memberikan manfaat kepada seluruh mahasiswa di Amerika Serikat, umumnya dan khususnya pada mahasiswa Muslim yang berada di Amerika Serikat. Ya, semoga dengan terlaksananya acara ini bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, baik itu antara Permias, IMSA Student, dan seluruh kalangan mahasiswa Muslim dan komunitas Muslim yang ada di Amerika Serikat.
Dan saya berharap acara ini dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berlanjut dalam kegiatan lainnya, yaitu halal bihalal dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita kolaborasikan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Faisal untuk sambutannya. Dan saya yakin mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti agenda inti pada hari ini, yaitu penyampaian tausiah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Ramadan Series episode kedua ini mengusung topik apa saja yang sudah saya capai selama bulan suci Ramadan. Dan tak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, tentu kita perlu merenungkan apa saja amalan-amalan yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan, serta apa saja yang perlu ditingkatkan di beberapa hari yang tersisa ini. Untuk membahas topik ini, kami menghadirkan seorang ustadz dari Indonesia, yang kami sebut nama beliau, Ustadz Umar Faruk Suhaimi. Beliau adalah lulusan Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia untuk gelar S1 dan memperoleh gelar master di Universitas Internasional Afrika di Sudan. Saat ini aktivitas beliau adalah sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Bekasi. Dan selain aktif sebagai staf pengajar di dua institusi tersebut, Ustadz Umar juga aktif mengisi kajian-kajian rutin dan tidak rutin di masjid dan perkantoran. Serta yang paling menarik lagi adalah beliau menggeluti bisnis kurma Ajwa Madinah. Bagi teman-teman yang berminat dengan kurma ini, mungkin bisa dicek langsung di Instagram beliau di @ajwaexpert. Sorry. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz Umar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sudah siap Ustadz untuk tausiahnya? Siap insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan pada Ustadz Umar untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفترى الله كذبا أم به جنة. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sungguh kesempatan yang sangat luar biasa. Sangat berbahagia bisa kenalan dengan teman-teman dari Amerika, para mahasiswa dan mahasiswi, dan juga mungkin yang tinggal di Amerika. Jujur, kalau saya mendengar Amerika itu punya obsesi pribadi sebenarnya. Karena dulu waktu SD, itu cita-cita saya mau jadi arsitek. Kalau ditanya kuliah di mana, jawabannya pengen kuliah di Amerika. Dan itu berlanjut sampai sekarang, dalam artian walaupun Anda masuk pesantren, habis itu haluan pendidikan menjadi berubah, tapi dari semenjak di pesantren itu hobi saya itu nulis biografi tokoh-tokoh di Indonesia yang alumni Amerika. Dulu saya punya buku itu, tulisannya dosen-dosen atau tokoh-tokoh di Indonesia yang alumni Amerika. Sampai sekarang saya pun dari 50 state itu, saya hafal semuanya dan letaknya hafal semua. Di mana state-nya, dan juga sering sekali iseng gitu ya, misalkan buka situs UI atau ITB atau kampus manapun, lalu saya lihat nama dosen-dosennya, saya lihat pendidikannya. Kalau ada yang Amerika, saya lihat kampusnya ada di kota mana, habis itu saya buka Google Earth, saya lihat. Intinya negara Amerika ini
saya memiliki obsesi pribadi. Insya Allah kalau Allah beri kesempatan, saya ingin paling tidak jalan-jalan lah ke Amerika. Hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang membawa barokah, pertemuan yang membawa ilmu yang bermanfaat, dan juga pertemuan yang bisa menjadi penyambung tali silaturahim di antara kita semua. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, tema kita adalah what did I gain in Ramadan? Apa yang telah saya capai di bulan Ramadan ini? Mohon koreksi kalau terjemah saya salah ya. Nah, tentu kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Keutamaannya mungkin antum semua juga sudah sering dengar dalam kajian-kajian bahwa bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, bulan Ramadan ini apa sih benefitnya dari bulan Ramadan? Apa yang bisa kita capai? Apa yang bisa kita raih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan? Sebelumnya, bahwa puasa Ramadan ini termasuk ibadah mahdhah. Apa artinya ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sifatnya ritual. Artinya tata caranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak perlu kita pikirkan kenapa harus seperti itu. Itu namanya ibadah mahdhah. Artinya tidak perlu kita pikirkan kenapa sih bulan Ramadan harus di bulan, kenapa sih puasa itu harus di bulan Ramadan, kenapa waktunya dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kenapa kenapa syaratnya ABC, kenapa yang dilarang ABC. Nah, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sifat ibadah mahdhah, seperti juga sholat, seperti juga haji dan ibadah-ibadah lainnya. Itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini? Yang pertama, bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang peduli terhadap sesama, respek satu sama lain, punya simpati dan empati. Mengapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahan lapar dan juga haus dari pagi sampai malam. Nah, itu tujuannya agar kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang kekurangan. Jadi kita merasakannya itu betul-betul real. Ketika yang berbicara tentang rasa lapar adalah orang-orang yang kenyang, orang-orang yang hidupnya mewah dan megah, mungkin itu tidak begitu berasa. Tetapi ketika kita merasakan lapar secara langsung, haus secara langsung, maka itu akan menimbulkan rasa simpati, rasa respek kita kepada orang-orang yang tidak punya. Kalau kita puasa ini, mungkin rasa laparnya itu terbatas. Dari pagi sampai malam, setelah itu kita bisa makan apa yang kita mau. Adapun orang-orang yang tidak mampu, mungkin rasa lapar mereka tidak terbatas. Mereka ada yang makan sampai 1 hari, ada yang tidak makan sampai 1 hari, ada yang tidak makan sampai mungkin berhari-hari, hanya makan seadanya saja, atau mungkin hanya makan makanan-makanan yang sudah hampir rusak dan seterusnya. Tentu ini menumbuhkan rasa kepedulian di dalam hati kita. Sehingga kita nantinya juga diharapkan bisa untuk berbagi kepada mereka atau bersedekah, sharing apa yang kita punya. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullahi ajwadan nasi bil khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling baik, yang paling suka memberi. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik, ini seorang sahabat yang juga menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun. Anas bin Malik ini menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali beliau akan memberikannya. Beliau tidak pernah menolaknya sama sekali. Jadi apa yang Rasulullah punya, beliau akan berikan ketika diminta. Dan ini banyak sekali kisah-kisahnya. Contohnya ada seorang ibu-ibu memberi pakaian baru kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pakaiannya sudah mulai lusuh. Akhirnya pakaian itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang melihat.
Lalu sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin baju itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melepas bajunya dan memberikannya kepada sahabat tersebut. Nah, sampai sahabat-sahabat lain yang melihat kejadian itu mengatakan, kamu ini pinter sekali ya. Kamu ini tahu bahwa Rasulullah ini tidak akan menolak orang yang meminta kepadanya, lalu kau minta. Kamu tidak kasihan apa kepada Rasulullah, bajunya sudah lusuh. Kurang lebih seperti itu. Maka sahabat ini menjawab, saya berharap pakaian yang telah kena keringatnya Rasulullah itu bisa menjadi kafan saya ketika saya meninggal dunia. Maka perawi hadis ini, perawi cerita ini menceritakan bahwa memang ketika sahabat itu meninggal, pakaian tersebut menjadi kain kafan. Dan juga contoh-contoh lain, bagaimana banyak sekali orang datang kepada Rasulullah. Rasulullah selalu memberikan, tidak pernah menolak selama Rasulullah SAW memilikinya. Itulah sifat asli Rasulullah. Beliau orangnya sangat baik, orangnya sangat peduli terhadap sesama, suka memberi. Dan dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa ajwada ma yakun wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih Rasulullah itu menjadi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Artinya memang bulan Ramadan ini selain mengajarkan kepada kita rasa peduli, rasa empati, jadi simpati, kita juga diperintahkan untuk banyak memberi. Dan ini adalah memang kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita hidup di Saudi Arabia atau di negara Timur Tengah manapun, itu ketika bulan Ramadan, orang-orang baik punya maupun tidak punya, mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan makanan yang mereka punya. Ini pengalaman saya di Madinah. Saya kurang lebih 5 tahun di Madinah, lalu 2 tahun di Sudan. Di Madinah, ketika bulan Ramadan, insya Allah siapapun tidak akan kelaparan. Karena kalau kita datang ke Masjid Nabawi, ketika waktu buka puasa, itu di Masjid Nabawi semuanya adalah sufrah. Sufrah itu bahasa Indonesianya apa ya? Makanan-makanan digelar. Makanan-makanan digelar oleh orang-orang muhsinin, orang-orang mutabarriin, orang-orang yang memberi sedekah begitu. Dan setiap sufrah, setiap gelaran makanan itu ada penanggung jawabnya. Kalau kita masuk saja ke pelataran Masjid Nabawi, kita langsung akan ditarik oleh mereka. Bahkan tidak sering mereka itu menjadi berdebat dan sedikit berantem gitu ya, berebutan kita. Padahal kita ini bukan ingin membeli makanan mereka, tapi mereka ingin mendapatkan pahala dari orang-orang yang makan di tempat mereka. Jadi kita ditarik-tarik. Ayo ke tempat saya, makan tempat saya. Ayo tarik tempat saya, gitu ya. Dan biasanya kita mahasiswa Indonesia mencari sufrah atau gelaran makanan yang paling lengkap gitu. Kita cari yang di situ ada buahnya, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada yogurt, habis itu makanan dengan daging. Pokoknya yang paling lengkap kita cari, kita buka puasa di situ. Begitu juga sahur. Jadi itu di Masjid Nabawi. Yang di komplek-komplek rumah juga demikian. Hampir setiap rumah itu paling tidak koordinasi dengan tetangganya 2, 3, 4 rumah, mereka buat gelaran makanan di depan rumah mereka atau di masjid-masjid, sehingga siapapun yang lewat itu bisa makan. Karena memang lagi-lagi motivasi mereka untuk berbagi di bulan Ramadan. Begitu juga di Sudan. Kalau di Saudi mungkin wajar karena di sana banyak orang kaya. Kalau di Sudan ini kan negara yang bisa dibilang negara miskin ya. Tetapi walaupun mereka negara miskin, mereka juga berbaginya luar biasa. Ketika bulan Ramadan, mereka akan keluarkan makanan di depan rumah-rumah mereka. Kita siapapun yang lewat itu bisa makan. Bahkan di Sudan itu ada yang populer, istilahnya namanya begal Ramadan. Begal Ramadan itu di jalan-jalan tol antara kota, itu mereka akan memberhentikan mobil secara paksa ketika sudah dekat waktu buka puasa. Jadi mobil-mobil itu dicegat sama mereka, nggak boleh berjalan sampai mereka turun. Di pinggiran tol-tol itu mereka sudah siapkan sufrah, gelaran-gelaran makanan, sehingga siapapun bisa makan. Tentu ini mungkin contoh baik yang bisa kita ikuti, kalaupun tidak persis sama seperti mereka kita ikuti. Yang penting motivasi untuk berbaginya itu harus kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Justru sedekah akan menumbuhkan harta.
Dan kalau kita bicara masalah sedekah, bagaimana orang-orang Arab memang luar biasa bersedekahnya. Ini saya juga punya cerita lain. Nggak apa-apa ya banyak ceritanya ya. Semoga menjadi motivasi. Jadi waktu saya masih mahasiswa, itu ada seorang pengusaha kaya raya di Madinah. Saya masih ingat namanya Sheikh Uqair. Nah, beliau ini pengusaha hotel baik di Madinah maupun di Mekah dan punya toko emas dan usaha-usaha lainnya. Intinya kaya raya. Nah, setiap bulannya beliau membagi-bagikan kepada mahasiswa per orangnya 500 real. 500 real, kalau 1 real itu sekarang mungkin sekitar 3.700, 3.800. Berarti kalau 500 real itu kan hampir 2 juta per orang. Dan yang datang beliau kasih. Berapapun orang yang datang. Maka setiap bulan itu kita datang ke hotel beliau, ke basement itu tempat parkiran, beliau jadikan semacam masjid dadakan gitu untuk salat subuh. Jadi yang datang salat subuh di sana, habis subuh beliau bagikan uangnya, cash. Langsung per orang 500 real. Yang datang itu bisa 3.000 orang, 4.000 orang. Bayangkan kalau satu orang 2 juta kali 3.000, 4.000 berapa? Miliaran kan? Dan itu setiap bulan. Sampai sekarang pun masih terjadi. Saya masih tanya teman-teman yang di sana, Syekh Uqair masih bagi-bagi duit nggak tiap bulan? Mereka jawab, masih. Walaupun jumlahnya sudah lagi tidak 500 real. Sekarang 150 real. Artinya sudah berjalan mungkin hampir 10 tahun. Beliau tiap bulan bagi-bagi uang. Yang nilainya miliaran. Artinya memang nilai motivasi untuk bersedekah ini kita harus belajar dari orang-orang yang bisa mengeluarkan sedemikian banyak hartanya dan mereka tidak takut sama sekali rugi, tidak takut sama sekali miskin. Yang menarik dari Syekh Uqair ini, beliau kalau datang ke hotelnya itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pakai mobil Onet. Mobil Onet itu mobil apa ya? Mobil yang belakangnya bak gitu ya. Mobil Onet butut. Lalu pakaian beliau pakaian gamis, bukan gamis yang mewah, gamis yang lecek gitu, pakai shumar ala orang Arab itu yang warna merah, yang butut. Lalu beliau bawa uang cash itu berkoper-koper. Beliau bawa sendiri dan beliau bagikan satu persatu orang gitu ya. Di soft itu beliau jalan, satu persatu beliau bagikan. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita ambil hikmah dari bulan Ramadan ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa berbagi, kepedulian terhadap sosial, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dalam hadis juga Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini kan hadis-hadis yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi jika dipraktekkan itu akan menjadikan masyarakat yang penuh dengan simpati dan empati. Kalau mau kisah-kisah tentang bagaimana berbagi sangat banyak yang pernah saya alami gitu ya. Kalau saya ceritakan semua mungkin waktunya tidak cukup. Yang kedua, dari bulan Ramadan ini kita juga belajar bagaimana kita berinteraksi baik dengan orang lain. Terutama berinteraksi dengan lisan kita. Menggunakan bahasa yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang harus mungkin juga kita rubah mindset kita. Mungkin mindset kita kebanyakan sejak kecil bahwa ketika masuk bulan Ramadan yang harus kita tahan adalah makan, minum, dan juga seks. Mungkin hanya itu saja. Padahal banyak sekali hal-hal lain yang harus kita tahan. Salah satunya adalah menjaga lisan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan tidak baik, dan juga berbuat dusta dan berbuat baik, wal jahla, dan juga berbuat bodoh, berbuat hal-hal yang tidak berguna, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Jadi mindset kita yang harus kita rubah bahwa ketika masuk bulan Ramadan, selain kita menahan diri dari makan dan minum dan juga syahwat, kita juga harus menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan dusta, menjaga diri kita dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Karena itu semua bisa menghilangkan pahala puasa. Bayangkan saja kita capek-capek puasa, nanti ketika kita mati, kita bertemu dengan Allah, dihisab oleh Allah, kita berharap mendapatkan pahala puasa begitu ya, atau mendapatkan syafaat dari puasa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ternyata itu semua tidak bisa kita dapatkan karena puasa kita tidak bernilai. Karena perkataan kita.
Dan apa namanya? Jadi puasa ini melatih kita untuk menahan diri dari perkataan yang tidak baik. Qaula zur, perkataan dusta. Dan memang perkataan ini sangat berbahaya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa salah satu tolak ukur baik atau buruknya seseorang biasanya dari perkataan, ya kan? Jadi ketika kita berinteraksi dengan seseorang, lalu kata-kata dia baik, biasanya yang terkesan di diri kita pertama kali bahwa orang ini baik. Tapi kalau dia perkataannya tidak baik, ketika selisih paham, dia perkataan yang tidak baik, sikapnya tidak baik, maka biasanya yang terkesan dalam diri kita bahwa orang ini kurang baik, baik perkataannya maupun akhlaknya. Jadi memang perkataan ini salah satu tolak ukur baik atau buruknya seseorang. Saya pribadi ini kan jualan online gitu ya. Walaupun ada admin yang megang itu, yang interaksi langsung dengan para customer, tapi biasanya saya akan menilai customer ini dia orang yang baik dengan bahasa yang digunakan. Tapi kalau ada customer yang dikit-dikit langsung mencak-mencak, marah-marah, protes dengan kata-kata yang tidak baik, biasanya saya langsung, wah ini orangnya kurang baik. Demikian, semua kita akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita dilatih untuk agar tidak berkata-kata yang tidak baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Tidaklah seseorang itu nanti diterbalikkan dia posisinya, lalu diseret di atas mukanya, kecuali itu semua karena hasil dari lisan mereka. Jadi lisan luar biasa pengaruhnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara iman dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang lurus. Artinya perkataan yang baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga dengan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi setelah bulan puasa ini, diharapkan kita bisa menahan lisan kita agar tidak mudah-mudah untuk mengatakan yang tidak baik. Karena banyak orang Muslim, tapi ketika bertemu dengan temannya, baru saja bertemu dengan temannya, manggilnya temannya langsung binatang, gitu ya. Oi, gitu ya. Atau dikit-dikit ketika sedang ngobrol sama teman-temannya, bahasanya itu luar biasa gitu. Bahasa-bahasa binatang sangat mudah disampaikan, dan ini dilarang, dan ini bisa menghilangkan pahala. Apalagi kalau menyakiti, ini bisa menghilangkan pahala kita. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang kolab itu, orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang menurut kami, kata para sahabat, orang yang kolab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya aset. Maka Rasulullah menjawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di hari kiamat datang dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, puasa, dan zakat, tapi ternyata dia sudah menghina orang lain, sudah menuduh orang lain, sudah menghibah orang lain, gitu ya, sudah memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, sehingga pahalanya akan ditransfer kepada orang yang ia rugikan. Kalau pahalanya sudah habis dan urusannya belum selesai, maka keburukan orang yang dirugikan itu akan ditransfer ke dia, sehingga dia akan dengan mudah dilemparkan ke dalam neraka. Jadi lagi-lagi setelah puasa ini diharapkan kita bisa menjaga lisan kita, terutama ghibah, karena ghibah ini adalah dosa besar. Ghibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi ghibah itu dosa besar yang banyak diremehkan oleh orang di zaman sekarang. Orang sangat mudah untuk menghibah orang lain, yang dimana ghibah ini bisa menimbulkan pertikaian, bisa menimbulkan permusuhan di antara teman-teman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin cerita lagi nih. Saya punya guru. Kalau ke Indonesia saya yang temenin. Terakhir beliau ke Indonesia tahun 2019 bulan Januari. Ini beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa dalam menjaga lisan. Lisannya sangat luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena dia dekat dengan Al-Quran. Jadi ini kita dilatih untuk menjaga lisan. Selain di bulan Ramadan, seseorang juga akan terbiasa untuk menjaga lisan ketika dia dekat dengan Al-Quran. Dia selalu tilawah. Singkat cerita, Syekh ini
seorang guru ini, beliau setiap harinya itu, selama saya seminggu satu kamar di hotel sama beliau, setiap harinya bangun jam 3 pagi. Setelah itu beliau sholat tahajud. Setelah sholat tahajud membaca Quran sampai subuh. Kalau di mobil saya sedang supirin beliau tuh baca Quran, tidak pernah lisannya luput dari Al-Quran. Kecuali saya ajak ngobrol, beliau baru ngobrol. Kalau sudah berhenti, beliau lanjut baca Quran atau beliau istirahat. Saya dalam hati ini Syekh sangat luar biasa. Artinya beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang atau nyindir orang, begitu ya. Pokoknya kata-katanya selalu lurus. Jadi saya baru benar-benar mendapatkan orang yang mengamalkan hadis Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini kan hadis yang sangat ringan, tapi sedikit orang yang mengamalkannya. Beliau berpesan kepada saya, Umar, kata beliau, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Nah, kita bulan Ramadan ini kan syahrul Quran, baca Al-Quran setiap hari. Kata beliau, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kamu harus punya wirid harian dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itulah yang akan melengkapi kekurangan kita, kata beliau. Nah, beliau menceritakan bagaimana hidupnya. Beliau itu punya 17 anak. Anaknya 17, gitu ya. Jadi beliau mengatakan, Umar, saya ini sudah mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Dan yang membuat saya merasa diberkahi adalah ketika saya tidak pernah meninggalkan Al-Quran, kata beliau. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Kenapa, kata beliau? Karena manusia ini serba keterbatasan. Tenaganya terbatas, pikirannya terbatas, solusinya terbatas, ya kan? Habis itu hartanya pun terbatas. Maka ketika orang jauh dari Al-Quran, dia akan mudah stres. Ketika dia tidak bisa mendapatkan solusi atau dia tertahan dengan keterbatasannya itu. Tapi ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan solusi kepadanya lewat keberkahan Al-Quranul Karim. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, puasa ini menjaga kita, melatih kita untuk menjaga lisan, dan juga Al-Quran ini melatih kita untuk menjaga lisan. Selanjutnya yang bisa kita dapatkan dari ibadah Ramadan ini adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menahan keinginan-keinginan kita, dan ini kemampuan yang penting. Jadi ketika seseorang selalu mengiyakan keinginannya, itu adalah sifat yang tidak baik. Orang selalu mengiyakan keinginannya, itu adalah sifat yang tidak baik. Dari bulan Ramadan kita ditahan keinginan-keinginan kita. Kita ditahan keinginan untuk makan, untuk minum, keinginan syahwat kita, keinginan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, itu semua ditahan di bulan Ramadan. Ditahan di bulan Ramadan. Fungsinya agar kita memiliki pribadi-pribadi yang baik. Karena ketika seseorang selalu mengiyakan keinginannya, dia akan menjadi orang yang susah untuk qanaah. Qanaah itu artinya susah untuk menerima dengan pemberian Allah kepada kita. Gitu ya. Dan ini telah dicontohkan oleh para sahabat. Contohnya ada seorang sahabat namanya Jabir. Jabir bin Abdullah pernah suatu ketika pergi ke pasar untuk beli daging. Lalu Umar bin Khattab melewatinya. Lalu Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Jabir, ini apa yang di plastik?" "Ini daging. Saya ingin daging lalu saya beli." Maka apa kata Umar bin Khattab? "Akullama ishtahaita ishtaraita." Apakah setiap engkau ingin sesuatu engkau beli? Jadi Umar bin Khattab ingin mengajarkan kepada kita bahwa mengiyakan keinginan, selalu mengiyakan keinginan itu akan menimbulkan sifat yang tidak baik. Kan begitu ya, kalau kita ngajarkan anak, tidak setiap kemauan anak kita turuti. Kalau anak selalu kita turuti, lama-lama dia akan menjadi anak yang susah qanaah, susah nerima. Dan juga biasanya akan menjadi anak yang sifatnya kurang baik sama orang tuanya maupun sama sesama. Jadi bulan Ramadan ini kita dilatih agar kita menahan keinginan kita, dan juga kita selalu memiliki sifat qanaah. Maka yang saya perhatikan biasanya orang-orang yang suka puasa dan puasanya benar,
puasanya benar, dia sifatnya nerimo gitu. Kalau orang Jawa ngomong nerimo. Ya sudahlah begitu ya. Jadi dia tidak neko-neko hidupnya. Tidak yang harus bagaimana. Karena dengan menahan keinginan ini kita bisa mencapai dua sifat yang sangat mulia. Apa itu? Yang pertama adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Jadi sering menahan keinginan kita itu melahirkan dua sifat yang sangat terpuji. Yang pertama jadi sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi ketika mendapatkan musibah dia mentalnya kuat. Dia tidak lantas stres, dia tidak lantas sedih yang berlebihan, dia tidak lantas apalagi ingin bunuh diri begitu ya. Tidak. Dia punya mental yang kuat, dia akan mencari solusi-solusi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Karena apa? Karena dia orang qanaah. Baik nikmatnya sedikit maupun nikmatnya lumayan maupun nikmatnya banyak, dia akan sangat mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang selalu mungkin mengiyakan keinginannya, ketika mendapat nikmat yang kecil, mungkin dia akan mengatakan, apa ini? Gini aja, apa sih, sepele sekali begitu ya. Dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ingin kembali tadi ke menahan lisan. Ini menahan lisan sangat penting sekali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ini ada perempuan yang puasanya, yang sholatnya banyak, puasanya banyak, habis itu sedekahnya juga banyak, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka Rasulullah mengatakan dia di neraka. Lalu Rasulullah ditanya lagi, wahai Rasulullah, ini ada perempuan yang sholatnya biasa saja, mungkin yang wajibnya saja, puasanya biasa saja, mungkin yang wajibnya saja, sedekahnya juga biasa saja, tapi dia menjaga lisannya. Maka kata Rasulullah, dia di surga. Jadi dari hadis ini banyak para ulama mengatakan bahwa kita tidak melihat sebab masuk surga itu hanya pada sholat, puasa, zakat, tidak. Tetapi bagaimana menjaga diri kita terhadap orang lain, artinya menjaga interaksi kita terhadap orang lain. Jadi kata Rasulullah tadi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata yang tidak baik, kata dusta, dan berbuat dusta, dan berbuat hal-hal yang tidak berguna, hal-hal bodoh, maka Allah tidak butuh puasanya. Jadi puasa ini selain melatih mentarbiyah diri kita, juga mentarbiyah bagaimana kita memiliki interaksi yang baik terhadap orang lain. Dan ini adalah salah satu sebab masuk surga. Jadi kita melihat ada orang yang mungkin ibadahnya biasa saja, tapi dia sama orang lain itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perkara-perkaranya. Karena begini kaidah dalam Islam. Ibadah itu, kalau ibadah sunnah ya, ibadah sunnah, maka ibadah yang manfaatnya terasa oleh orang lain lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang sholat tahajud, tapi dia tidak pernah membantu orang. Sama ada orang tidak pernah sholat tahajud, tapi kerjaannya membantu orang. Lebih baik yang mana? Yang membantu orang. Apalagi kalau bisa dikerjakan dua-duanya. Gitu. Jadi kalau kita di antara dua pilihan gitu, kita sedang mau ibadah sunnah gitu, tapi ada teman minta bantuan, maka jangan ditolak. Ketika kita meninggalkan ibadah itu, kita membantu teman kita, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang manfaatnya hanya buat sendiri saja. Jadi mungkin saya simpulkan ya, karena waktunya sudah habis ya. Saya simpulkan dari bulan Ramadan, dari puasa Ramadan ini kita bisa mempelajari banyak hal. Yang pertama jadi adalah apa dari yang pertama? Lupa jadi. Yang pertama adalah respect dan empati terhadap orang. Ya betul. Kita memiliki respect dan simpati dan empati dan semangat untuk berbagi, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dan menjaga sikap kita. Salah satunya tidak mudah untuk merugikan orang lain. Ini Anda tambahkan, misalkan kalau di Indonesia ada Gojek datang, maka segera keluar. Jangan nantilah 5 menit lagi, kesian abang Gojeknya nunggu, gitu ya. Ketika ingin parkir di tempat yang mau mengganggu orang, maka cari parkir di tempat yang tidak mengganggu orang. Itu hal sederhana itu. Jadi puasa juga kita melatih untuk hal demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita tidak selalu mengiyakan keinginan kita. Karena ketika kita selalu mengiyakan keinginan kita akan menjadi orang yang susah untuk bersyukur dan susah untuk qanaah. Sebaliknya ketika kita tidak selalu mengiyakan keinginan kita akan menjadi orang yang mudah untuk bersyukur
dan mudah untuk berqanaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kalau di Indonesia, kalau di sana mungkin sore atau malam hari. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, semoga ada ilmu yang bisa diamalkan. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian tausiahnya yang tentu saja sudah menambah hasanah ilmu agama kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan beliau terkait amalan Ramadan bisa kita aplikasikan dalam menjalankan kurang lebih 5 hari puasa yang tersisa ini insya Allah. Tadi juga Ustadz sudah merangkum penyampaian beliau, tapi mungkin bisa saya tekankan kembali mengenai 3 hal yang diajarkan oleh puasa kepada kita semua. Yang pertama adalah puasa mengajarkan rasa peduli atau empati kepada kita semua, terutama kepada sesama muslim, berbagi rezeki, terutama kepada mereka yang membutuhkan, kaum duafa dan juga kaum fakir. Yang kedua, mengajarkan cara berinteraksi yang baik dengan orang lain, menjaga lisan dan perbuatan baik di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Serta yang ketiga adalah puasa mengajarkan kita untuk tidak selalu menuruti keinginan yang bisa semua keinginan yang bisa menimbulkan sikap yang tidak baik. Iya, bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan materi tadi, bisa menuliskan pertanyaannya di chat box dengan menyertakan nama lengkap, atau apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Ustadz, mungkin bisa terlebih dahulu mengklik simbol raise hands dan nanti akan saya persilahkan. Tetapi sebagai pembuka, Ustadz, ada satu pertanyaan dari penonton. Pertanyaannya tidak berkaitan langsung dengan materi kita, tapi mungkin bisa dikaitkan. Apakah hukum guyonan atau lawak dalam Islam? Apakah membuat orang tertawa dengan lelucon ada nilai pahalanya? Dan mungkin saya bisa tambahkan, apakah terlalu sering tertawa di bulan Ramadan akan mengurangi pahala puasa kita? Silakan Ustadz. Jadi pertanyaannya, apakah hukum lelucon begitu ya? Tentu bercanda di dalam Islam itu adalah sesuatu yang diperbolehkan selama tidak berlebihan dan selama tidak mengandung dusta. Rasulullah SAW terkadang beliau bercanda dengan para sahabatnya, bercanda dengan orang yang beliau temui begitu ya. Tapi candaan beliau adalah candaan yang mengandung manfaat dan juga candaan yang tidak mengandung dusta. Adapun candaan-candaan yang mengandung dusta, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini lebih baik dihindari. Karena disebutkan dalam hadis, barang siapa yang berdusta, berbual untuk membuat orang tertawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan, kalau tidak salah, akan melaknatnya atau seperti apa. Nanti saya pastikan lagi. Intinya ada ancaman tersendiri dalam hadis bagi orang yang suka berdusta untuk membuat orang tertawa. Lalu banyak tertawa ini juga bisa mematikan hati. Jadi mungkin saya pribadi juga terkadang merasakan gitu ya, ketika sedang lemah iman, lalu sedang sering nonton YouTube atau nonton lawakan-lawakan, terkadang itu membuat hati kita atau iman kita lemah dan membuat ibadah kita menjadi malas. Maka lebih baik tertawa itu sewajarnya saja, bercanda pun sewajarnya saja. Jangan sampai usia kita ini dihabiskan hanya untuk sekedar berbual dan bercanda dan melawak. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsira." Hendaklah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya kan? Karena ya usia kita terbatas. Usia kita paling 60-70 tahun disebutkan dalam hadis kan, atau sedikit yang lebih dari itu. Dan kita tidak bisa menjamin siapa yang bakal hidup besok hari kan. Jadi kalau orang yang banyak tertawa, akhirnya mungkin dia mati dalam keadaan berbual dan tertawa dan berdusta. Waliyahzubillah. Tapi kalau orang banyak menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saja dia mendapatkan husnul khatimah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga jawaban dari Ustadz tadi bisa memuaskan rasa ingin tahu dari teman-teman sekalian. Sekarang saya berikan kesempatan bila
ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ustadz untuk open mic. Silakan. Apabila tidak ada, nanti saya akan bacakan semua pertanyaan yang muncul di chat box. Sorry, 2 pertanyaan lagi karena kita ada batasan waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dijelaskan di awal tentang ibadah mahdo, Pak Ustadz. Iya. Terkait dengan tata cara dan ketentuannya kan dari Allah langsung. Jadi tidak perlu kita bertanya-tanya. Tapi terkadang Pak Ustadz di dalam masyarakat itu begitu banyak pertanyaan tentang kenapa sholat misalnya subuh harus 2 rakaat, terus ibadah puasa dan sebagainya. Banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar kami yang memang kadang-kadang kami jawab juga tidak enak, tidak dijawab juga bikin mereka marah gitu Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz, apa sebenarnya imbasnya bagi kita kalau kita sering bertanya terkait dengan ibadah jenis ini Pak Ustadz. Jazakallah. Baik, sama-sama. Jadi memang saya juga kalau lagi mengisi kajian terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin tidak ada jawabannya begitu ya, atau tidak ada jawaban pastinya. Misalkan saya pernah ditanya, kenapa sih tawaf harus 7 kali, kenapa nggak 5 kali, kenapa nggak 3 kali ya? Kenapa sih haji misalkan harus di Mekah, kenapa waktunya kok 1, kenapa nggak buat banyak sehingga tidak terlalu ramai, ya kan? Atau pertanyaan ya kenapa sholat harus 5 kali, kenapa rokaatnya harus sekian, kenapa harus ada ruku, harus sujud segala macam. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya saya jawab bahwa di dalam Islam kita tidak diperintahkan untuk mengetahui alasan hal-hal tersebut. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun misalkan ada hikmah-hikmah yang coba dipetik oleh para ulama, maka itu adalah hikmah-hikmah yang tidak masalah kita pelajari dan kita ketahui, tapi itu bukan menjadi tuntutan kita. Karena ada orang yang akhirnya kalau belum tahu hikmahnya dia tidak mau mengamalkan. Nah, ini bahaya. Ya kan? Jadi dia menjadi istilahnya hambanya hikmah begitu ya. Kalau belum tahu hikmahnya dia tidak mau amalkan. Kalau tidak tahu hikmahnya dia tidak mau amalkan. Nah, jadi kita harus dilatih menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Kita dengar perintahnya lalu kita laksanakan. Selama memang perintahnya itu perintah yang benar dari Allah dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau akibatnya terlalu banyak bertanya tadi, yaitu tadi mungkin ada orang yang akhirnya tidak mau mengamalkan kalau belum tahu hikmahnya. Dan ini ya tidak baik begitu, bahkan tidak diperbolehkan kalau kaitannya dengan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi memang harus dibiasakan, termasuk anak-anak kita nanti kalau bertanya demikian, biasakan saja untuk taat. Itulah fungsi keimanan ya, anak tambah sedikit ya. Itulah fungsi iman. Jadi fungsi iman adalah untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Kalau semuanya masuk akal, semuanya kita tahu hikmahnya, buat apa iman? Kan seperti itu. Jadi ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang kita tidak tahu alasannya, maka kita gunakan iman. Iman untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Yang sangat terbatas ini. Ini tuh. Sama-sama. Ya, sudah menjawab gitu Pak Arief. Ya, terima kasih. Kami masih mengambil satu pertanyaan lagi dari audiens. Silahkan, boleh open mic. Two seconds warning. Ya, sepertinya tidak ada. Oke, 1 second warning. Oke. Ini ada pertanyaan satu lagi, Ustadz. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan joke yang sudah dibahas sebelumnya, tapi ini adalah bagaimana hukum joke yang berkaitan dengan puasa. Misalnya lihat sabun batang seperti kue, dan lain-lain. Karena banyak sekali joke-joke yang berkaitan dengan Ramadan saat ini yang lagi marak, terutama di kalangan-kalangan muda. Seperti apa tanggapan dari Ustadz? Ya, kalau hal-hal seperti itu mungkin lebih baik dihindari karena kan bulan itu kan termasuk hal-hal yang bodoh, yang maksudnya yang tidak bermanfaat. Kalau disebutkan dalam hadis al-jahl, jadi man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahla, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan
tidak baik, dusta, amal tidak baik dan dusta, dan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka Allah tidak butuh puasanya. Jadi kalau itu masuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, menghilangkan kekhusyuan Ramadan misalkan, ya lebih baik ditinggalkan. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Saya rasa itu sangat jelas. Karena kita masih ada sedikit waktu, ini akan saya bacakan pertanyaannya. Sorry, pertanyaan pertama tidak sempat disebutkan namanya. Pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan dari Saudari Sofi. Ini beliau mau bertanya tentang, benarkah kalau kita menonton video makanan atau orang yang sedang makan saat puasa kita terhitung mubah? Puasa kita terhitung mubah. Ini mungkin pertanyaan harus diluruskan ya. Mubah itu sesuatu yang boleh. Jadi kalau puasa kita terhitung mubah, mungkin apakah puasa kita terganggu gitu ya nilai pahalanya, gitu ya. Kalau terganggu sih mungkin tidak. Ya, tapi itu bisa mengganggu kekhusyuan, ya kan? Ya karena kita melihat makanan yang enak kan, kalau lagi puasa memang kalau melihat makanan tuh jadi pengen semua. Jadi kalau saya sarankan lebih baik ketika bulan puasa hal-hal tersebut dihindarkan, lebih baik kita duduk berzikir, atau kalau misalkan kita kuliah kita belajar, atau kita membaca Al-Qur'an atau tadarus, hal-hal yang bermanfaat yang bisa menambah nilai pahala kita. Kalau demikian ya sebenarnya sih boleh-boleh saja, tidak masalah, tidak akan membatalkan puasa, tapi lebih baik ditinggalkan karena tidak sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Nanti kalau udah buka, lihat-lihat itu nggak apa-apa lah. Mungkin tujuannya baik Ustadz, biar bisa menginspirasi menu yang akan disajikan saat buka puasa nanti. Nggak apa-apa, Insya Allah. Jadi kalau misalkan dia punya suami atau dia punya keluarga atau dia memasak sesuatu, akhirnya dia tonton video itu, gitu. Tapi jangan lama-lama gitu ya, karena lebih baik malam. Ya, baik jawabannya Ustadz. Masih ada satu lagi, mungkin singkat Ustadz. Ini pertanyaannya adalah apa hukum nonton TikTok, terutama mungkin pas Ramadan ya. Ingin tonton yang bagus dan bermanfaat, tapi pas scroll down selalu ada tampilan-tampilan seperti aurat. Ya, kalau niatnya bagus untuk melihat yang bermanfaat, lalu di scroll ada aurat, jadi lewat saja, jangan ditonton, jangan dinikmati. Yang bermasalah dinikmati, gitu. Selama tidak dinikmati kita lewat. Kalau ternyata di bawahnya lagi masih aurat, ya lewat lagi. Bawahnya lagi masih lewat lagi. Kalau sampai bawah aurat semua, ya tutup. Begitu ya. Memang bukan TikTok saja, semuanya, Facebook, Instagram, apapun itu. Memang medsos zaman sekarang ini termasuk fitnah yang paling besar ya. Kalau dulu orang ingin menjaga diri, apalagi laki-laki. Laki-laki kan ujian terberatnya adalah mata. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak ada ujian yang paling berat bagi laki-laki kecuali perempuan. Jadi namanya laki itu siapapun dia, mau ustadz mau bukan ustadz, kalau sudah melihat perempuan, itu pasti matanya ingin melotot, ingin ya. Bedanya dia bisa melawannya atau tidak. Maka kalau dulu orang ingin menjaga diri, dia cukup masuk rumah, kunci pintu, selesai. Dia akan terjaga dirinya. Ya kan? Tidak akan melihat aurat-aurat yang ada di luar. Tapi zaman sekarang orang justru kebalik. Kalau masuk kamar, kunci pintu, megang HP, malah dicurigai ini mau ngapain ini orang. Ya kan? Nah, itu kembali kepada diri kita gitu. Kalau hanya sekedar apa hukumnya, ya mudah saya jawabnya, hukumnya tidak boleh kita melihat aurat wanita. Tapi apakah kita bisa menahan diri kita sendiri? Nah, itu tentu jawabannya adalah keimanan kita kepada Allah. Karena orang yang rahasianya baik dengan Allah, itu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Rahasia baik sama Allah maksudnya ketika dia sendiri, dia bisa menjaga diri, tidak bermaksiat, maka itu adalah salah satu sebab husnul khatimah. Sebaliknya, ketika rahasia dia dengan Allah buruk, dalam artian ketika dia sendiri, dia tidak bisa menjaga diri, dia bermaksiat kepada Allah, maka itu salah satu penyebab su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu kematian yang buruk. Gitu. Siapa yang ingin kita lagi melihat cewek di TikTok, tiba-tiba Allah panggil nyawa kita, betapa malunya kita nanti atau keluarga kita. Jadi kembali kepada kitanya. Kalau hukumnya tidak boleh. Baik, tidak boleh menonton yang berada isi aurat gitu ya di dalamnya. Ya. Baik, pertanyaan tadi sekaligus menutup question and answer session.
kita sebenarnya ingin menampung semua pertanyaan dari teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf, itu hanya ada 5 pertanyaan yang bisa terjawab. Dan kita akan melanjutkan acara ke agenda berikutnya, yaitu sesi foto, karena rasanya ada yang kurang apabila acara hari ini tidak dilengkapi dengan sesi foto. Olehnya dimohonkan kesediaan teman-teman untuk mengabadikan momen hari ini dengan berfoto bersama. Silakan lihat kamera masing-masing dan berikan senyuman terbaik kalian. Panitianya mungkin bisa kasih kode bila sudah selesai. 1, 2, 3. Satu lagi, insya Allah. 1, 2, 3. Jazakallah khairan. Ya. Baik, terima kasih kepada panitia. Semoga fotonya bagus ya. Ya, hadirin sekalian, sebagai penutup acara hari ini, mari kita berdoa bersama yang dalam hal ini akan dituntun oleh Ustadz Umar. Kepada Ustadz Umar dimohonkan kesediaannya kembali untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Teman-teman yang dimuliakan Allah, marilah kita mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai iman. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikanlah kami tidak suka terhadap kekufuran, terhadap kemaksiatan, dan juga terhadap kefasikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sekarang ada orang yang sedang sakit, maka sembuhkanlah penyakitnya. Jika di antara kami sekarang sedang ada yang terlilit hutang, maka lunasilah hutang-hutangnya. Jika di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, maka permudahlah segala urusannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup seluruh rangkaian acara Ramadan Series episode 2 hari ini yang diselenggarakan oleh Permias Nasional, Permias Tucson, Permias Central Florida, Permias North Carolina State University, bekerjasama dengan IMSA Students. Perlu saya informasikan bahwa Permias Nasional akan menyelenggarakan acara halal bihalal setelah Lebaran Idul Fitri nanti, dan untuk update-nya bisa dipantau melalui sosial media Permias Nasional. Atas nama panitia pelaksana, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah hadir dan berpartisipasi dari awal hingga akhir acara hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Umar juga yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dengan menghadiri majelis ilmu hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di acara-acara Permias yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Umar Faruq. Terima kasih Ustaz. Banyak dari undang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah. Sama-sama. Izin pamit ya. Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Insyaallah. Alhamdulillah. Sama-sama Mas. Terakhir ini makasih buat Mas Ahmad Munjizun yang udah ngundang. WhatsApp-an sama saya terus. Oke, makasih banyak sudah sempat berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Mohon panitia stay insyaallah. Hamzah, recordingnya bisa di stop kali ya? Oh iya, benar. Sorry.